Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ahmed Arido. Saya kelas 6A Prodi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Adapun maksud saya untuk membuat video ini adalah menjelaskan tentang sejarah pemikiran pendidikan Islam modern Nidal Guzem. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam Modern yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Halim, SPDI, MPD. Baik, langsung saja. Sebelum saya masuk ke pokok pembahasan terkait tentang pemikiran pendidikan Islam modern oleh Nidal Guzem, saya menjelaskan terlebih dahulu tentang biografi Nidal Guzem. Jadi Nidal Guzem ini adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang lahir pada tanggal 8 Juni 1960 di Annaba, Aljazair. Beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi dan didorong untuk mengejar ilmu pengetahuan sejak usia dini. Dan kemudian ketika beliau memasuki usia remaja, Guzem ini mulai menunjukkan minatnya pada ilmu fisika dan astronomi. Dan minatnya ini terus berkembang seiring bertambahnya usia beliau. Nah, setelah beliau menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Annaba, tempat beliau lahir, nah Guzem ini melanjutkan studinya di bidang fisika di Universitas Paris 11 di Prancis. Nah, ia lulus dengan gelar sarjana pada bidang fisika, tepatnya pada tahun 1982. Kemudian beliau melanjutkan studi pasca sarjana atau S2-nya di bidang astrofisika. Nah, kemudian pada tahun 1987, Bapak Guzem ini berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu astrofisika dari Universitas Paris 7 di Prancis. Nah, sehingga beliau ini pada perkuliahan beliau alhamdulillah meraih gelar doktor atau beliau seorang sarjanawan S3. Nah, jadi melirik dari biografi tersebut dapat kita ketahui bahwasannya beliau ini merupakan seorang sarjana berkebangsaan Aljazair yang mengkhususkan diri dalam ilmu fisika dan astronomi. Nah, tetapi meskipun latar belakang ilmu pengetahuan beliau berada di bidang sains, tetapi Nidal Guzem ini juga memiliki ketertarikan dan kontribusi atau peranan dalam pemikiran pendidikan Islam modern. Nah, saya langsung saja menjelaskan salah satu pemikiran beliau yang pertama yaitu pentingnya membangun keilmuan pada umat Islam. Nah, jadi Nidal Guzem menekankan perlunya membentuk masyarakat muslim yang memiliki wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang ilmu pengetahuan. Selain itu, dalam pandangnya, pendidikan yang berkualitas dan berbasis ilmu pengetahuan merupakan kunci utama untuk kemajuan dan kebangkitan umat Islam. Nah, jadi beliau ini menekankan bahwasannya pendidikan ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memajukan dan membangkitkan umat Islam. Nah, dalam hal ini tentunya Nidal Guzem ingin bagaimana seluruh umat Islam ini dapat memajukan kehidupan dan kebangkitan daripada kehidupan dunia muslim agar nantinya masyarakat muslim ini menjadi masyarakat muslim yang memiliki wawasan dan pemahaman yang luas terhadap berbagai ilmu pengetahuan. Adapun pemikiran beliau selanjutnya ini tentang menyikapi tantangan pendidikan Islam modern. Jadi sebagai seorang sarjana muslim yang hidup di era modern, Nidal Guzem menyadari bahwasannya banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam menghubungkan atau mengintegrasikan antara ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, jadi beliau ini kemudian berusaha nih merumuskan pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk menyikapi tantangan ini dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam yang murni. Adapun pemikiran beliau selanjutnya ya ini beliau menyadari bahwasannya pentingnya metode ilmiah
dalam pendidikan. Nah, jadi Nidal Ghazom mempromosikan nih penggunaan metode ilmiah dalam pendidikan Islam modern. Beliau percaya bahwa metode ilmiah merupakan alat efektif untuk menyelidiki alam semesta, kemudian menggali pengetahuan baru, dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik. Adapun pemikiran beliau selanjutnya yakni tentang menegaskan pentingnya toleransi dan pembukaan pikiran. Artinya bahwasannya dalam pemikiran beliau ini tentang pendidikan Islam, Nidal Ghazom ini menekankan pentingnya toleransi dan pembukaan pikiran. Dan beliau berpendapat bahwasannya masyarakat Muslim harus membuka diri terhadap gagasan-gagasan baru dan berdialog dengan budaya serta pemikiran lain tanpa kehilangan identitas Islam. Artinya bahwasannya pada pemikiran ini Nidal Ghazom menginginkan bahwasannya masyarakat Muslim ini tidak jumut, tidak kaku, dan mampu menjadi manusia yang universal sehingga pemikiran atau toleransi itu dapat tercapai tanpa menghilangkan identitas Islam. Artinya tetap pada identitas Islam. Namun tidak jumut dan tidak kaku sehingga menganggap bahwasannya kebudayaan yang lain, kemudian gagasan-gagasan baru ini salah, tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini harus diperbaiki. Jadi inilah maksud daripada pemikiran beliau tentang toleransi dan pembukaan pikirannya agar umat Islam ini tidak jumut, tidak kaku, dan menjadi manusia yang universal. Artinya tidak mudah untuk menolak gagasan-gagasan baru. Nah, tentunya tanpa menghilangkan identitas Islam. Nah, kemudian pemikiran beliau selanjutnya mendorong peran aktif wanita dalam pendidikan. Nah, jadi Nidal Ghazom ini sangat mendukung peran aktif wanita dalam pendidikan Islam modern. Beliau menyatakan bahwa wanita ini memiliki potensi intelektual dan kontribusi besar untuk memberikan kepada masyarakat dan dunia ilmiah. Jadi tidak hanya laki-laki saja, namun wanita juga di dalam pemikiran beliau ini tetap bisa untuk berkontribusi terhadap pendidikan Islam modern. Jadi beliau ini sangat mendukung ya tentang peran aktif wanita dalam pendidikan Islam modern. Nah, adapun pemikiran beliau selanjutnya ini menjembatani kesenjangan antara agama dan sains. Jadi salah satu misi daripada Nidal Ghazom ini merupakan ini salah satunya menjembatani ya kesenjangan antara agama dan sains. Beliau berpendapat bahwa kesenjangan antara agama dan sains ini harus diatasi. Nah, melalui pendekatan yang bijaksana dan terdidik agar tidak terjadi konflik antara ilmu pengetahuan dan agama. Kemudian pemikiran beliau selanjutnya ini terkait pengaruh daripada pemikiran Nidal Ghazom dalam pendidikan Islam modern. Ya, akhirnya kita dapat melihat nih pengaruh pemikiran daripada Nidal Ghazom dalam perkembangan pendidikan Islam modern saat ini. Nah, terutama dalam upaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam. Nah, kemudian pemikiran dan ide-ide beliau ini telah memberikan sumbangsih yang sangat berharga dalam mencari cara-cara yang relevan dan sesuai dengan zaman untuk memajukan pendidikan di dunia muslim. Jadi, pemikiran-pemikiran beliau ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan Islam saat ini. Terutama dalam upaya beliau dalam menghubungkan nih antara ilmu pengetahuan modern saat ini dengan nilai-nilai Islam. Nah, jadi pemikiran beliau ini sangat-sangat memberikan sumbangsi sehingga pemikiran beliau ini dapat menyesuaikan dengan tantangan-tantangan perubahan zaman. Nah, jadi beliau mengajarkan kita tentang bahwasannya kita jangan menjadi manusia atau seorang muslim yang kaku, jumut, sedikit-dikit menyalahkan,
terhadap gagasan-gagasan baru, yang mana sebenarnya kita bisa saja memanfaatkan gagasan-gagasan baru itu untuk membangkitkan umat muslim, dan tentunya kita dapat menjadi manusia yang universal, sehingga kita tidak hanya terfokus pada ajaran-ajaran Islam, tetapi juga kita juga mampu kemudian untuk meluaskan wawasan kita terhadap perkembangan zaman saat ini dengan tetap objektif dalam memilih dan memilah ilmu pengetahuan yang dapat diintegrasikan pada pendidikan Islam pada era modern saat ini. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait tentang sejarah pemikiran pendidikan Islam modern Nidal Guzom. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para penonton, teman-teman sekalian. Dan apabila ada silap salah dalam penjelasan saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.